أحب الوفاء بشتى الصور أحب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, Alhamdulillah saya Afurisma Mulaudin pada kesempatan kali ini akan membahas suatu tema perkuliahan yang berjudul Fikih Muamalah. Dalam pembahasan fikih muamalah kita kali ini, saya menyempitkan pembahasan terkhususnya kita akan mengambil suatu pembahasan fikih muamalah dari kalangan atau dari karangan suatu kitab yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, dalam pembahasan fikih muamalah ini, pertama yang dibahas dalam kitab tersebut adalah syarat-syarat jual beli. Karena jual beli ini termasuk dalam pembahasan atau kajian dalam bab fikih muamalah. Sebelumnya kita akan melihat terkait dengan bagaimana hukum dari jual beli itu sendiri. Sebagaimana yang sudah mafhum, kita ketahui bahwa hukum jual beli itu adalah halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Sehingga sudah jelas bagi kita terkait dengan hukum jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dijelaskan bahwasanya jual beli itu boleh baik itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa selagi dengan catatan tidak mendapati atau tidak memiliki unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu kaidah fikih berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta dalilu yadilun illa tahrim. Sesungguhnya segala macam bentuk muamalah itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ada suatu ayat yang mengharamkan perkara-perkara tersebut. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, mari kita lihat terkait dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan syarat-syarat yang penting perlu untuk kita ketahui terkait dengan fikih muamalah. Yang pertama, syarat dalam berjual beli di sini dikatakan bahwasanya harus terpenuhi unsur ridho. Ridho dalam artian antara pihak penjual dengan pihak pembeli, mereka tidak ada yang merasa dirugikan, melainkan suka sama suka. Di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa ang takuna tijaratan ang taradim minkum. Hendaklah ketika bertransaksi jual beli itu tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang kita sama-sama ridho di antara keduanya. Sehingga unsur keridhoan antara pihak penjual maupun pihak pembeli ini merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk terpenuhi. Lalu syarat yang kedua di sini bisa kita lihat bahwasanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini melarang adanya jual beli gharar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, naha an bai'ul gharar. Sungguhnya Rasul ini melarang adanya transaksi gharar. Nah, apa sih sebenarnya yang termasuk dalam kategori gharar? Di sini penulis menuliskan beberapa kriteria yang masuk dalam kategori gharar. Pada intinya, gharar itu adanya ketidakjelasan baik dari sisi serah terima, dari sisi waktu penyerahan atau pembuatan, dari sisi harga, dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas. Sehingga Rasulullah SAW seolah-olah memberikan rambu-rambu bagi penjual maupun pembeli agar tidak melakukan transaksi dalam tanda kutip membeli kucing dalam karung. Karena apa?
Karena dalam Islam itu sudah dijelaskan terkait dengan membeli suatu hal yang jelas dari sisi kuantitasnya, jelas dari sisi kualitasnya, dan juga jelas dari sisi serah terimanya, penyerahannya. Beberapa contoh-contoh klasik dihadirkan di sini bahwa di antara jual beli gharar adalah ketika misalkan seseorang membeli suatu hewan dan ternyata hewannya ini masih dalam pelarian. Belum ada kepastian kapan hewan ini bisa ditangkap sehingga kapan hewan ini bisa diserah terimakan. Nah, ini masuk dalam kategori gharar. Nah, termasuk juga ketika di era kontemporer saat ini yang masuk dalam kategori gharar adalah ketika kita menerima suatu pesanan dalam kategori misalkan jual beli salam atau jual beli pre-order. Nah, ketika penjual ingin menawarkan produk tersebut, maka penjual pun harus bisa memastikan, harus bisa memprediksi kapan barang ini selesai, kapan barang ini jadi, dan kapan barang ini bisa diterima di tangan pembeli. Apabila penjual ini masih ragu-ragu, tidak bisa memastikan, belum ada gambaran dan lain segala macamnya, namun sudah menjual dan memasarkan kepada pihak pembeli, nah maka hal ini termasuk juga pihak atau transaksi yang termasuk dalam kategori gharar. Oleh karenanya pihak pembeli pun juga harus bisa tahu harganya yang dibeli ini berapa, jumlahnya ini ada berapa. Jangan seperti sekarang yang banyak viral beredar terkait dengan jual beli thrifting. Baju-baju thrifting yang dijual dari pihak supplier, kita tidak berbicara masalah ini legal atau tidak legal, tapi mekanisme pembeliannya ini di dalam suatu karung, yang dimana baju thrifting alias baju bekas ini yang ada dalam karung itu kita tidak bisa mengetahui jumlah pastinya. Berapa piece baju tersebut, berapa piece celana tersebut, berapa pasang baju-baju tersebut kita tidak tahu. Atau kita tidak juga bisa mengetahui berapa kira-kira kuantitasnya. Kualitasnya juga kita tidak tahu apakah baik atau buruk dan lain segala macamnya. Yang pasti kita beli dalam bentuk suatu karung dibal, sehingga hal itu menjadi suatu gambling bagi kita, apakah baju tersebut bagus, kuantitasnya bagus juga dari sisi kualitasnya dan segala macamnya. Ini salah satu contoh gharar yang terjadi di era kontemporer hari ini. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dalam transaksi jual beli di sini sebutkan bahwasanya ketika orang melakukan transaksi, terutama penjual, maka hendaknya barang yang dijual itu adalah barang yang menjadi kepemilikannya sendiri. Di sini disebutkan bahwasanya wa an yakuna al-aqid, orang yang bertransaksi, orang yang menjual itu adalah malikan li syai'in, sesungguhnya orang tersebut yang memang memiliki barang tersebut, atau minimal au ma'dzunan lahu fihi, minimal dia mendapatkan izin apabila tidak memiliki barang tersebut. Namun ketika dia ingin menjual barang orang lain, nah maka syaratnya minimal dia sudah mendapatkan izin dari pihak penjual pertamanya, sehingga dia memasarkan produk tersebut diketahui oleh pihak penjual pertamanya. Nah, hal ini banyak terjadi di era saat ini, di era digital, di era sosial media, di mana banyak orang-orang yang menjadi affiliate atau afiliator, atau orang yang dia menjual produk orang lain. Nah, ketika produk ini dijual dengan izin pihak pertama alias penjual, maka hal ini diperbolehkan. Yang menjadi terlarang adalah ketika kita melakukan transaksi jual beli, namun kita hanya memotret dari satu sisi saja. Barang tersebut seolah-olah kita sebagai pembelinya, padahal di satu sisi kita menjual lagi kepada orang lain. Nah, hal ini yang menjadi terlarang karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u ma laisa indaka. Sesungguhnya janganlah engkau menjual barang yang belum menjadi hak kepemilikan dari diri kalian masing-masing. Oleh karenanya syarat jual beli yang ketiga adalah hendaknya barang itu memang barang murni stok yang kita miliki lalu kita jual. Atau ketika kita sebagai dropshipper atau reseller atau afiliator, maka minimal kita sudah resmi mendapatkan izin dari distributor maupun dari pihak penjual pertamanya. Rekan-rekan sekalian, syarat yang kelima dalam transaksi jual beli adalah tidak ada unsur-unsur riba.
Nah, apa yang dimaksud dengan riba ini? Karena ini terdiri dengan berbagai macam kategori. Ada riba fadl, riba nasiah, dan riba qard, yang nampaknya ini harus ada suatu pembahasan tersendiri terkait dengan masalah riba. Inti dari riba ini adalah adanya transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana contoh dari hadis Ubadah bin Samit yang di sini mengatakan bahwasanya az-zahab biz-zahab. Emas itu ditukar dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Perak ditukar dengan perak. Wal burru bil burri, garam ditukar dengan garam. Wasyair bisyair, gandum ditukar dengan gandum. Wat tamar bit tamar, kurma ditukar dengan kurma. Wa milhu bimilhi, mislan bimislin, sawaun bisawain. Garam ditukar juga dengan garam, harus sama spesifikasinya, harus sama kuantitasnya. Kenapa? Faida ikhtalafat hadil asnaf, kalau berbeda jenisnya, berbeda kualitasnya, dan juga berbeda kuantitasnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka hendaknya dijual dulu barang tersebut. Dijual dulu dalam bentuk uang barang tersebut. Idza kana yadan biyadin, dan hendaklah kalau misalkan terjadi pertukaran, maka hendaklah ditukar secara cash. Tidak ada selisih waktu, apalagi dzahab bil dzahab wal fiddah bil fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, yang ini diasumsikan sebagai nilai mata uang hari ini, baik itu rupiah dengan rupiah, rupiah dengan dolar, dan segala macamnya, maka harus cash tanpa ada jeda waktu. Kalau berbeda, nah maka ini masuk dalam kategori riba. Faman zadat au istazada faqad arba. Apabila ada yang ingin meminta tambah dari pertukaran komoditas ribawi yang tadi, maka ini masuk dalam kategori riba. Nah, inti dari riba adalah adanya transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, baik itu dalam komoditas nilai mata uang atau komoditas bahan makanan pokok yang tidak sesuai dengan kuantitas, tidak sesuai dengan cash, dan juga tidak sesuai dengan serah terimanya. Nah, lalu syarat yang berikutnya adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya barang yang dijual ini harus barang-barang yang halal, bukan barang-barang yang haram. Contoh, maka tidak boleh ada transaksi khamar, tidak boleh ada transaksi daging anjing dan juga yang mengandung daging babi. Dan termasuk juga hal yang diharamkan adalah ketika suatu benda itu halal, contohnya pisau, namun digunakan untuk pembunuhan, untuk perampokan dan lain segala macamnya, maka hal ini juga termasuk dari hal-hal transaksi yang diharamkan. Atau sekalipun kita sebagai petani anggur misalkan, yang memproduksi suatu buah yang halal, namun ketika anggur tersebut kita distribusikan, kita pasok kepada pabrik pembuat khamar, maka hal ini pun menjadi transaksi yang dilarang. Ya, saya kira ini untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan syarat-syarat jual beli yang dibahas dalam kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور